Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Namun seperti biasanya, pastikan anak-anak tonton video pembelajaran ini hingga selesai, agar kalian menjadi lebih paham. Baiklah, kita mulai sekarang. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Nah, setelah ini ada sebuah cerita tentang semut dan belalang. Tentu anak-anak akan penasaran dengan cerita tersebut. Oleh karena itu, anak-anak pastikan selalu tonton video pembelajaran ini hingga selesai. Nah, ini dia anak-anak, sebuah cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar komando semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan, balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang?
Kira-kira yang menjadi teladan semut atau belalang? Ya, betul sekali. Yang menjadi teladan adalah si semut. Ya, karena mereka sudah berjuang untuk mengumpulkan makanan sejak musim panas secara bersama-sama untuk persediaan di musim dingin. Sedangkan belalang pada musim panas hanya bermalas-malasan. Nah, berikut ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan cerita si semut dan belalang. Ya, yang pertama, apa yang dilakukan oleh sekelompok semut? Mengapa mereka melakukannya? Ayo anak-anak jawab. Kira-kira jawabannya apa? Ya, betul sekali. Kelompok semut tersebut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk persediaan pada musim dingin. Hal ini dilakukan oleh para semut mengingat pada musim dingin mereka akan kesulitan mencari makanan. Jadi, mereka mencari makanan pada saat makanan berlimpah, yaitu pada saat musim panas. Betul. Kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Kalau tadi kalian sudah mendengar cerita yang dibacakan oleh Pak Guru yakin kalian dapat menjawabnya. Kira-kira sikap belalang itu seperti apa? Ya, betul sekali. Belalang memiliki beberapa sifat negatif seperti pemalas, selalu meremehkan sesuatu, dan tidak menghormati para semut. Sifat negatif ini sebaiknya tidak perlu ditiru karena akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain, ya. Yang lain sedang rajin bekerja keras, malah si belalang malas-malasan. Kita lanjut pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana semut bekerja? Ya, bagaimana cara semut bekerja? Ayo coba kalian tebak. Ya, betul sekali. Semut bekerja secara bersama-sama atau gotong royong dalam membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang mereka, yaitu dengan cara berjalan bolak-balik dari tempat makanan menuju sarang. Kerjasama yang dilakukan oleh semut membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Kira-kira nilai-nilai yang dapat kita teladani itu apa saja? Coba anak-anak pikir terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Yang pertama ada nilai kerja keras atau pantang menyerah. Yang kedua ada nilai persatuan dan kesatuan. Yang ketiga ada nilai kebersamaan atau gotong royong. Yang keempat adalah kepemimpinan, ya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari cerita antara si semut dan belalang? Kira-kira apa? Ya, yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai apabila dikerjakan secara bersama-sama. Yang kedua, adanya persatuan dan kesatuan, tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Yang ketiga, sikap pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik sesuai yang diinginkan. 4. Sikap saling menasihati satu sama lain membuat suatu tujuan akan berhasil atau tercapai. Yang kelima, malas atau sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Yang malas dan sombong itu siapa? Ya, betul. Yang malas dan sombong itu adalah si belalang. Makanya anak-anak jangan tiru sikap belalang. Ya, di sini
Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo isi diagram berikut. Aku yakin setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan aku yakin anak-anak tentu sudah mengetahuinya sendiri. Ya, kelebihan kamu apa dan kekurangannya kamu apa. Nanti anak-anak dapat tulis sendiri di buku masing-masing. Misalnya kelebihan kamu. Kelebihannya kamu itu adalah seorang yang pantang menyerah, mudah bergaul, dan humoris. Lalu kekurangan kamu apa? Tulis saja kekurangannya kamu apa. Misalkan kamu itu seorang yang selalu menunda pekerjaan, kamu juga ceroboh, dan juga kamu pelupa. Ya, nanti anak-anak dapat menuliskan kelebihan dan kekuranganmu di buku masing-masing, ya. Dan jangan lupa untuk menuliskan apa yang akan kamu lakukan dengan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Ya, di sini ada sebuah bacaan lagi yang berjudul Sejahtera Bersama Koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Batu selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini, apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal, akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu,
rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhatikan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Ya, di sini kalian akan menuliskan pesan-pesan yang kalian temukan pada bacaan tentang koperasi ya. Apa saja? Yang pertama adalah tujuan koperasi didirikan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Yang kedua, anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menikmati keuntungan koperasi. Yang ketiga, modal paling penting dalam koperasi yaitu kebersamaan dan kekeluargaan. Yang keempat, koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Yang terakhir, keputusan dalam koperasi merupakan hasil musyawarah seluruh anggotanya. Isi teks sebelumnya adalah tentang koperasi dan kepemimpinan Pak Badru. Pak Badru mengedepankan musyawarah dan gotong royong serta kepentingan anggotanya. Pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato untuk disampaikan di depan teman kelasmu. Rancangan berisi tentang pentingnya bermusyawarah. Jadi nanti setelah pembelajaran ini anak-anak diminta untuk membuat rancangan pidato yang bertemakan pentingnya bermusyawarah. Ingat ya anak-anak, dalam membuat pidato harus memuat beberapa unsur seperti salam pembuka, pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, anak-anak harus dalam membuat pidatonya harus mencakup semua unsur tersebut ya. Kalian dapat membuatnya setelah pembelajaran ini selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Itulah tadi pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Akhirnya Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.